mensosialisasikan penyaluran dana hibah itu seperti apa yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah kota. Yang ketiga, kualitas cabang gerakan pramuka dalam pengajuan proposal tidaklah selalu sesuai dengan harapan setiap organisasi. Begitu. Halo, selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share agar yang lain bisa tahu. Nah, tadi nih. Ya Pak, di sini. Terima kasih Pak Jarkasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Syaiful Ilmi dan Pak Jarkati selaku pembimbing, dan juga panutan saya Bapak Dr. Firdaus Ahmad. Dan sepertinya sulit ya untuk kamu lulus kalau dari correction Pak Dr. Firdaus tadi. Kamu sudah siap, Wahdini? Sudah ya? Ya Pak, Oke. Suara saya jelas, Wahdini? jelas Pak, jelas. Dini, tadi sudah sempat ditanyakan sama Pak Daus terkait makna dari efektif dan efisien. Saya boleh katakan bahwa penelitian kamu ini tidak ada hasilnya. Oh, kok kamu ngangguk? Kamu tidak mau pertahankan? Berarti kalau Pasrah. tidak ada hasilnya berarti tidak lulus dong. Gimana kamu mau berargumen dengan saya? Tidak lulusnya dari segi mana Pak? Ya karena tidak ada proses. Karena proses penelitian yang kamu lakukan itu keliru. Kamu lakukan penelitian tapi tidak menunjukkan hasilnya di bab 4. Jadi untuk apa? Jadi kamu lakukan penelitian tapi salah. Lalu kamu sidang hari ini. Itu gimana mau lulus? Kamu tampilkan yang salah kok. Salahnya di poin yang mana Pak? Saya masih. Kedua-duanya. Efektif dan efisien itu ada tolak ukurnya, Wahdini. Sementara kamu tidak tampilkan dari hasil penelitian kamu. Dan kamu, saya lihat tidak ada proses untuk menampilkan itu. Padahal kamu tulis di bab 2 kamu tolak ukurnya. Itulah kalau kata Pak Dokter tadi, bab 2 itu ajang-ajang materi aja. Kamu tuh ada tulis di bab 2 kamu, tapi di bab 4 itu malah ndak ada. Coba kamu buka, ada di situ indikator efektif dan indikator efisien. Iya. Nah, harusnya itu yang jadi yang kamu tampilkan di bab 4, bukan dari hasil wawancara kamu. Gimana mungkin argumen itu bisa jadi tolak ukur? Sementara efektif dan efisien itu sudah ada indikator ukurannya. Dikatakan efektif sekian, dikatakan efisien sekian. Coba kamu cek di bab 2 kamu. Di halaman 15 itu ada dikatakan efektif. Harusnya kan itu jadi dasar kamu untuk mengatakan atau menuliskan atau menyimpulkan bahwa hibah yang diberikan pemerintah kota ini efektif atau efisien. Lalu kamu melalui proses wawancara. Nah, gimana caranya? Kok bisa kamu bilang itu efektif? Walaupun ya kategorinya masih tetap dibilang itu disimpulan tetap efektif dan efisien, walaupun jumlah yang disampaikan atau yang diberikan itu sedikit. Gimana Wahdini? Saya memang melihat dari indikatornya sih Pak, cuma memang nggak saya simpulkan di poin itunya. Saya ngelihat realisasi penerimaan dananya itu sekian, berapa, habis itu target penerimaannya itu berapa. Jadi saya hitung memang belum bisa mencapai. Itu ada kamu tampilkan di bab 4 kamu. Nah, itu harusnya nanti kamu tampilkan berapa sih yang diterima ya, mau perbaiki nanti ya.
Ya Pak. Kemudian terkait dengan yang menerima hibah ini memang 3 organisasi ini atau bagaimana? Sebenarnya ada 13 Pak, di tahun 2018 ini ada 13 organisasi. Cuma karena keterbatasan mereka untuk memberikan informasi, saya hanya bisa mendapatkan 3. Ya, nah harusnya nanti kamu tuliskan juga yang selain itu ya. Dan Ya. alasan mengapa hanya 3 ini yang kamu pilih. Kenapa? Karena ketiga ini bisa memberikan saya informasi Pak, maupun wawancara ataupun datanya. Yang kamu tulis bukan itu. Yang kamu pilih alasannya karena dekat dan mudah. Itu yang kamu tulis di deskripsi kamu, itu dekat dan mudah untuk mendapatkan informasi. Saya kira ketahuan bohong. Kamu yang tulis sendiri di bab 3 kamu itu, karena dekat dan mudah untuk mendapatkan. Jadi itu bukan alasan yang ilmiah ya, Wahdini ya. Nah, alasan itu misalnya, tiga organisasi ini 3 tahun berturut-turut selalu mendapatkan dana hibah dan progresnya bagus, kan mereka harus tuh bikin laporan terkait dengan dana yang mereka gunakan. Kan? Ini gimana bisa dibilang efektif lagi ya, Dini ya, ketika dana yang diberikan itu tidak cukup atau jauh dari yang diminta oleh lembaga-lembaga organisasi itu. Padahal kamu sangat bagus nih menulisnya di sini nih, keadilan sosial, meningkatkan ini. Gimana caranya nih untuk bisa meningkat? Karena tujuan dari dana hibah ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau kurang itu gimana bisa meningkat kualitas hidupnya? Kalau kurang itu mereka akan itu Pak, mereka akan apa namanya? Mereka akan menjadikan kegiatan yang tidak penting itu mereka pangkas. Jadi kegiatan mereka kan seperti ini. Saya suka nih kalau ini kenapa bisa, apa maksud dan tujuan kamu? Gambaran umum ini lebih tebal dari pembahasan kamu nih, apa maksud dan tujuannya nih? Apa? Hanya untuk memperbanyak halaman, begitu ya? Hah? Inilah, kalau di bab 4 itu Dini, jadi janganlah pakai teknik untuk memperbanyak halaman tuh ya. Gunakanlah input yang benar-benar informasi terkait dengan penelitian kamu. Jadi janganlah kamu saya mau tanya lagi Wahdini, sudah kamu cari belum informasi ketiga organisasi ini selalu dapat nggak? Kalau ketiga organisasi ini enggak Pak, dia nggak boleh, kalau dari Badan Keuangan daerahnya juga tidak boleh kalau misalkan setiap tahun itu dapat, dia akan bergantian. Begitu. Iya, jadi dia pakai selang waktu. Kalau 2017 itu dapat, habis itu 2018 itu kemungkinan besar tidak dapat. Kalaupun dapat itu mereka betul-betul melihat dari kegiatannya, berguna tidaknya kepada organisasi, kepada sosial gitu, kepada masyarakat. Berarti masih ada kemungkinan mereka dapat? Iya. Masih? Iya Pak. Nah, ada punishment tidak kalau misalnya kegiatan itu tidak berkesesuaian? Iya Pak, mereka akan mengambil alih, ya otomatis mereka tidak akan memberikan lagi. Otomatis. Sudah ada belum yang kejadian seperti itu? Untuk saat ini belum ada sih Pak, informasi dari Badan Keuangan Daerah. Belum ada.
Jadi Wahdini, terkait dengan saran saya Iya, tadi di bab 4 kamu, Mm-mm. di rumusan itu mestinya kamu pecah dalam 3 pertanyaan. Misalnya tadi bagaimana efektivitas, bagaimana efisiensi. Nah, harus sesuai dengan indikator yang sudah kamu sebutkan di bab 2 kamu. Kan di situ sudah ada indikator cara menghitung efektif atau efisien. Adapun pertanyaan wawancara yang kamu lemparkan ke responden kamu itu sebagai penambah atau penguat dari analisa kamu. Nah, jadi kamu perbaiki lagi di bab 4 kamu itu sesuaikan dengan apa yang kamu tulis. Jadi jangan sampai yang kamu tulis ini, yang kamu tulis yang di bab 2 ini, di bab 4-nya malah itu gitu. Kan jadinya nggak nyambung. Iya, Pak. Kemudian terkait saran. Nah, saran itu Wahdini harus sifatnya itu operasional. Jadi jangan beri saran yang buat orang bingung. Saya contohkan, dalam organisasi masyarakat, kegiatan yang sudah ada harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, serta harus bisa memberikan manfaat yang banyak untuk sosial. Operasional maksud saya. Kegiatan seperti apa yang bagus, kamu tuliskan di situ. Misalnya untuk Palang Merah, kegiatan apa yang bagus? Nah, itu kamu tuliskan. Ya. Adanya gerakan misalnya donor ke rumah ke rumah, artinya petugas donor itu turun, atau lakukan kegiatan donor seminggu sekali di Car Free Day atau sebulan sekali di kegiatan Car Free Day. Nah, seperti itu harus operasional. Nah, jangan kasih saran yang buat orang lain jadi bingung. Saya rasa cukup ya. Iya, Pak. Wahdini ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Tersebut dengan ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri Yain Pontianak menyatakan bahwa saudari Wahdini lulus dengan jumlah nilai 78,62 konversi nilai B.